Mohon interupsi. Saya pikir saya sementara interupsi ini, Izin pimpinan, harusnya giliran saya ini, pimpinan. Pak Habib, di saat saudara-saudara semua bicara, saya tidak ganggu. Sekarang saya bicara. Nggak usah marah-marah, santai aja, santai. Ya, jangan sampai ada Ferdi Sambo. Oke, saya lanjutkan. Komisi 3. Kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin itu hanya dua kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka sehingga ditutup, itu ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara di stop karena ini soal pelecehan dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan Barada membela diri, tutup perkara. Supaya lanjut ini apa yang disampaikan Pak Beni, apa yang disampaikan Pak Arteria Pak Ketua, saya sampaikan kepada Pak Menko Polhukam. Karena terlanjur kita buka pada kesempatan ini Pak Menko, ada yang mengganjal dalam pikiran saya yang belum diberikan jawaban mulai yang di TV sampai pada kesempatan ini. Kalau tidak salah mendengarkan bahwa kejadian penembakan itu adalah pada tanggal 8 pukul 17 lewat 15 menit. Kurang lebih. Pimpinan, ya. Mohon interupsi. Saya pikir saya sementara interupsi ini, Izin pimpinan, harusnya giliran saya ini, Pak Habib, di saat saudara-saudara semua bicara, saya tidak ganggu. Sekarang saya bicara. Nggak usah marah-marah, santai aja, santai. Ya. Pimpinan, maksud saya interupsi, mekanisme sidang dijalankan. Ini interupsi atau substansi gitu loh? Saya interupsi juga. Tenang dulu, ya. Tenang. Dari tadi saya mengangkat tangan juga. Jangan sampai ada Ferdi Sambo. Saya lanjutkan. Komisi 3. Lanjut. Oke. Lanjut sudah. Tanggal 8 kejadian. Kemudian baru terbuka pada tanggal 11. Kalau tidak salah, hari Senin. Yang saya ingin tanyakan, pada tanggal 8 kejadian, dibuka tanggal 11. Apa motif di belakangnya ini sehingga baru dibuka tanggal 11? Apakah Pak Kompolnas ikut memberikan gambaran bahwa terjadi tembak-menembak pada saat itu? Saya bisa memahami secara psikis oleh Pak Beni Momoto bahwa saudara mengatakan itu karena menerima informasi dari Kapolres Jakarta Selatan. Yang saya ingin gali nih Pak adalah kapan Pak Kapolri mengetahui ini barang kejadian ini? Apakah setelah tanggal 11 Pak Kapolri mengetahui atau sebelum tanggal 11 Pak Kapolri mengetahui ini? Nah, kalau saya bicara seperti ini tentu layak saya bicarakan kepada Pak Kompolnas. Kenapa? Karena Kompolnas memiliki hubungan hierarki secara undang-undang, bisa menyampaikan kepada Pak Kapolri tentang sebuah peristiwa. Kalau begitu modelnya, Pak Beni mengatakan saya kecewa karena ikut kena prank, ya. Secara institusi Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, saya itu berharapkan setelah mengetahui dari Pak Kapolri bahwa tidak ada tembak-menembak pada peristiwa ini, saya harapkan berdiri Pak Ketua, kembali mereka bersama supaya mengklarifikasi pernyataannya untuk menjaga perasaannya orang tua daripada almarhum, keluarga almarhum, karena sudah terblow up bahwa ini adalah pelecehan seksual. Ini hal yang tidak gampang memang, tetapi ini harus kita lakukan. Kedua, dan merupakan terakhir yang ingin saya sampaikan,
saya juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Mahfud MD. Kenapa? Kalau Bapak tidak ada, benar ini kalimat ini, saya ulangi, kalau Bapak tidak mengeluarkan sebuah keberanian untuk mengungkap barang ini, maka saya yakin dan percaya peristiwa ini berakhir ditembak-menembak. Dan menangislah terus keluarga Joshua sampai detik ini. Kita butuh Pak Mahfud tampil terus. Kita butuh cara berpikir Pak Mahfud untuk mengawal terus ini. Kalau perlu ikut menstimulasi. Nah, seperti harapannya Pak Abu Bakar. Saya suarakan Pak Abu Bakar. Pak Ketua, ini yang saya ingin gali ini. Apakah tadi itu Pak Mahfud, apakah Bapak pernah berkomunikasi dengan Bapak Presiden atau kepada Bapak Kapolri sebelum tanggal 11 atau setelah tanggal 11 baru ketahuan ini kepada Kapolri, kepada Bapak Presiden? Karena ini penting, jawaban ini ada pertanyaan berikutnya. Tapi tidak layak saya akan sampaikan pertanyaan kalau saya tidak mendengarkan jawaban sebelumnya ini. Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Baik. 1 menit aja. Terima kasih pimpinan. Saya di awal sidang tadi jam 10:05 saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa saya sampai jam 12.30 bersama-sama sebenarnya. Tapi ini baru satu saya. Jadi gini aja, saudara, dari semua ini saya tidak jawab satu persatu kenapa. Dari semua ini kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin itu hanya dua kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka sehingga ditutup, itu ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara di stop karena ini soal pelecehan dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan Barada membela diri, tutup perkara. Tapi kan kita dan senario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada, ikut pada senario itu. Saya tidak percaya. Gitu. Sejak kapan? Tadi dari PKB tanya, sejak kapan sih Pak Mahfud punya kayaknya? Sejak tanggal 13 itu saya bicara dari Madinah itu. Saya melihat di semua YouTube, kok baru LSM ya yang bicara, ini di mana semua? Baru berikutnya muncul, sesudah itu muncul, sudah itu saya pulang, Kompolnas juga masuk ke senario itu, tapi tanggal 24 saya bilang balik, belok, senarionya jangan itu, salah itu basis senarionya, gitu. Dan kita berdiskusi terus dengan Polri, dan Polri paham ini, paham, oh iya gitu. Bahkan senario pertama kan baru di SP3 beberapa hari lalu, sesudah Sambo mengaku lebih dari seminggu baru dicabut tuh perkara. Harusnya begitu Sambo ngaku tuh gugur, dicabut langsung gitu. Nah, karena senario pertama tuh masih ada juga yang ingin mengawal di tingkat-tingkat tertentu itu. Nah, oleh sebab itu saya bersyukur hari ini kita clear di DPR, semuanya sama pandangan kita bahwa ini harus diperbaiki. Saudara, tadi ada yang bertanya, Pak Mahfud, apa yang terjadi tanggal 8 sampai 10? Tuh, penembakan tanggal 8 kok diumumkan tanggal 11. Nah, itu yang menyebabkan saya juga mengubah senario. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Komnas HAM, Pak, apa Pak? Bapak penyidik saya sudah banyak. Itu yang terjadi Jumat sampai Senin apa? Jawabnya cuma menggeleng, tidak tahu. Saat itu saya tanya ke Pak ini, apa yang terjadi tanggal 18, tanggal 8 sampai 11 ini, kok tidak ada keterangan, kok langsung masuk ke tanggal 11? Apa nih? Tanggal 10 sore, 8 sore, 9, 10, 11, apa tuh yang terjadi? Nah, baru ketemu sekarang kan, berdasar rangkuman video itu. Nah, dulu enggak ada, baru ini kan terbuka semua sesudah tanggal 8.
sesudah Barada bilang saya membunuh atas perintah. Tadinya saya membunuh sendiri, sekarang atas perintah, dan dia memberitahu siapa-siapa yang terlibat, besoknya tidak bisa ngelak, ngaku. Lahirlah di situ bayi itu, bayi tersangka itu. Kalau enggak, ini jadi dark number itu, perkara yang hilang, yang tidak diketahui pada akhirnya. Senarionya kan begitu. Nah, saudara sekalian, sebab itu saya mengucapkan terima kasih bahwa difahami apa yang kami lakukan. Pak, soal Satgas 303 itu Pak, dan skema tentang skema tentang uang judi, uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu. Baru dengar itu, ya saya sudah terbuka tanggal 18 kan, itu baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar di telinga, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kata Pak Arsul Sani tadi, saya tidak akan masuk ke yang lain. Betul Pak Arsul, saya memang nggak ke yang lain dulu lah. Ini perkara dulu, soal judi, soal narkoba itu nanti urusan terpisah dari ini. Tiba-tiba keluar ini tanggal 18 tuh gambar itu. Jadi kalau ditanya apa saran pemerintah, saran Kompolnas terhadap ini, belum, baru 4 hari ke sekarang keluarnya, dan itu hari libur semua 3 harinya kan. Saya dengarnya tuh di Makassar Pak, sedang kunjungan kerja hari Jumat, loh kok ada gambar begini, gambar tandingannya. Kami belum menyikapi. Oleh sebab itu, maka jalan keluar yang diambil oleh Komnas HAM sampai saat ini itu, satu, tidak menarik-narik ke hal lain dulu, termasuk judi sehingga kita bersepakat di Kompolnas kita berhenti bicara ini. Saya juga udah tidak bicara ini sejak beberapa hari, tapi setiap hari masih muncul kutipan lama. Saya baru hari ini bicara lagi sesudah tanggal 18 itu. Tanggal 20 sedikit ya, karena Metro wawancara tentang pembawaan hukum, tapi tidak dalam konteks perkaranya. Konteks ini disinggung gitu, tentang carut marut penegakan hukum. Jadi ada 2 Pak, yang jangka pendek, ini kita terus mengawal Sambo. Kasus Sambo ini kan tugas saya juga, mungkin Kompolnas bisa selesai tugasnya, tapi saya juga mengawas di kejaksaan sesudah ini. Kalau main-main di situ ya saya teriak lagi, kalau masih ada yang belok-belokkan di situ, sampai nanti masuk ke pengadilan. Ini jangka pendeknya ini. Jangka menengahnya tadi Bapak sekalian, kita menyiapkan memorandum untuk pembenahan polisi secara internal. Memorandum itu disusun dari apa? Dari peristiwa ini, dari sidang DPR hari ini dengan saya catat tadi, ini bisa bagian dari memorandum. Kemudian dari satu berkas itu disampaikan oleh purnawirawan Polri bintang 2, bintang 3, bintang 4 bahkan. Kapolri masuk, itu semua jadi memorandum, tapi untuk pembenahan internal. Adapun kalau ada yang menginginkan, Kapolri harus di bawah menteri. Nah itu agenda lain, itu agenda politik bapak-bapak. Kita tidak masuk terlalu jauh ke situ. Ya, nanti biar DPR itu urusan politik yang lebih berat jaringannya gitu. Kalau kita internal misalnya, organisasinya diperbaiki dong, itu reposisi dong. Ini jangan ke sini dan seterusnya. Itu nanti akan ada memorandum yang kami siapkan berdasar bahan-bahan ini. Tapi yang Sambo kita sudah anggap cukup peran Kompolnas itu. Pak, tadi ada anggaran Kompolnas. Kompolnas itu besar enggak sih? Kecil Pak. Anggaran Kompolnas itu enggak salah 14 miliar aja Pak, setahun Pak. Itu sudah termasuk overhead, gaji Kompolnasnya, pegawainya, mobilnya, biaya operasionalnya kecil. Jadi enggak bisa juga lalu ada apa-apa langsung ke sana. Kadang-kala kita minta sponsor ke BIN misalnya yang punya dana penggalangan. Saya cerita, Pak ini ada begini, kita perlu dana, enggak ada Pak. BIN turun, ini dana penggalangan Pak, itu bisa. Yang penting dipertanggungjawabkan pengeluarannya itu sekurang-kurangnya secara internal.
Kemudian Bapak, saya yang terakhir ingin nyatakan, Bapak kalau bicara potret polisi di Indonesia itu sebenarnya kalau bicara masyarakat, memandang polisi itu sangat bagus dan sangat perlu. Masyarakat ya, kita di sini kan lain elit. Di mana itu? Hasil survei Pak. Polisi itu terbaik nomor 1 dari 4 aparat penegak hukum. 4 penegak hukum itu polisi, jaksa, pengadilan, KPK. Yang tertinggi itu polisi terus. Tapi kalau institusi pemerintahan yang terbaik selalu nomor 1 TNI. Ini dari survei-survei yang kredibel. Tapi kalau di penegak hukum yang terbaik Polri. Nah oleh sebab itu saya katakan ketika pemerintah itu mendapat penilaian terbaiknya, Presiden Jokowi selama 7 tahun mendapat penilaian terbaiknya pada bulan Februari tahun 2022 itu Polkam itu nomor 1 yang paling tinggi memberi kontribusi pada rata kepercayaan publik kepada Presiden, kepada pemerintah 73, kontribusi Polkam itu 78 di atas rata-rata. Itu lihat di harian Kompas Februari, 3 Februari tahun 2000. Itu terbaiknya sepanjang itu. Jadi polisi ini penting gitu. Bahwa ada masalah ini justru itu mari kita jaga sama-sama agar kebanggaan rakyat tadi Pak Trimedia dan yang bangga punya polisi kita jaga, kita kembalikan gitu. Ini semua karena ini tanggung jawab kita bersama. Sehingga saya ingin menutup ini dengan mengutip dan memodifikasi apa yang pernah dikatakan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Taimiyah yang bilang gini, dia situ nasana bi imamin jahil afdalu min lailatin bila imam. Kira-kira kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek jauh lebih baik daripada 1 malam saja tidak ada polisi. Bayangin Bapak, ada polisi satu malam mogok gitu. Malam aja, paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang ngelain orang desa tidak ada, ngurusi kebakaran tidak ada, ngurusi pembunuhan tidak ada, besoknya hilang udah. Oleh sebab itu mari kita kembalikan sama-sama ini. Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi yang kasus Sambo ini kita ya kejar.